Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin falaysa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Al hadis au kamakol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, pada malam ini kita bisa hadir, malam ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah kita pada malam ini khususnya, dan semua amal baik kita pada umumnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa meneladani, kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai para pengikutnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita berada di tanggal 23 bulan Sa'ban. Leres nggih? Insyaallah Sabtu besok, Pak, Sabtu depan maksud saya. Itu sudah puasa, Pak. Jadi Muhammadiyah itu sudah diputuskan bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret. Berarti Sabtu Jumat depan itu sudah tarawih, Bang, itu sudah sholat tarawih. Nah, berkenaan dengan akhir bulan Sa'ban menika, Pak nggih. Dalam kitab Bulughul Maram, babnya bab puasa, hadis yang pertama Nabi bersabda, la taqaddamu Ramadhana bisaumi yaumin
wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu muttafaq alaih. La taqaddamu ramadhana, janganlah bulan Ramadan itu kalian dahului bisaumi yaumin, dengan melakukan puasa satu hari, au yaumaini, atau melakukan puasa 2 hari. Misalnya apa nggih? Jadi misalnya kita itu puasa Ramadan pada hari Sabtu, berarti hari Jumat, hari Kamis puasa tidak boleh, Pak. Nggih. Jadi puasa 1 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan puasa Ramadan, nggih. Jadi puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu hukumnya haram, Pak. Nggih. Setidak-tidaknya makruh. Jangan kamu dahului, kata Nabi, puasa Ramadan itu dengan melakukan puasa 1 hari atau 2 hari. Jadi misalnya Ramadannya itu hari Sabtu, berarti Jumat dan Kamis tidak boleh. Nggih. Biasanya orang melakukan puasa itu niatnya untuk latihan, Pak. Jadi latihan puasa, nanti misalnya tidak kuat ya minum. Illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu, kecuali seorang laki-laki yang dia itu biasa berpuasa, fal yasumhu, hendaklah dia berpuasa. Asalnya apa nggih? Hukum asal melakukan puasa 1 hari atau 2 hari kan tidak boleh. Tapi untuk orang yang biasa berpuasa, misalnya kita itu terbiasa melakukan puasa Senin Kemis, kebetulan 2 hari sebelum Ramadan jatuhnya Kemis, maka kita melakukan puasa itu boleh kalau kita terbiasa loh, Pak. Jadi untuk orang yang biasa berpuasa, orang yang biasa berpuasa misalnya Senin Kemis, walaupun kurang 2 hari boleh, karena dia terbiasa. Atau misalnya kita itu terbiasa melakukan puasa Daud, kebetulan Jumat besok itu kita waktunya puasa, itu jadi boleh. Jadi puasa 1 hari atau 2 hari yang dihukumi tidak boleh itu, saya ulangi, puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan yang dihukumi tidak boleh itu bagi mereka yang memang tidak terbiasa berpuasa. Tapi untuk orang yang terbiasa puasa, walaupun 1 hari atau 2 hari, maka itu hukumnya menjadi tidak apa-apa. Itu untuk mukadimah. Bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai. Sampun nggih, Pak nggih. Jadi malam ini temanya adalah risalah puasa, Pak. Jadi risalah itu secara bahasa, Pak, artinya napa risalah niku? Catatan-catatan, Pak. Atau bahasan-bahasan. Jadi kalau risalah puasa itu artinya ya bahasan-bahasan atau materi-materi yang berkenaan dengan puasa. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi puasa, masalah puasa ini, Pak, Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayatnya, ayat nomor 183, 184, 185 dan 187. Tapi monggo Pak Bibi jenengan baca surah Baqarah 183, 184. Monggo, Pak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana dengan atas orang-orang sebelum kamu takwa. Terus satu lagi, Pak. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu terbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah.
yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya dan berkuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian asyamu, puasa. Kama, sebagaimana kutiba telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Ayyamam ma'dudat, di hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kalian itu maridun, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, hendaklah orang itu mengganti di hari yang lain. Wa alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang berat, fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, dengan memberi makan satu orang miskin. Waman tatawwa'a, dan barang siapa yang berbuat sunnah, khaira, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu berpuasa lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Bapak-bapak yang berbahagia, para ulama tafsir, ketika menjelaskan ayat ini, jadi surat ini asbabun nuzulnya, Pak, atau sebab-sebab turunnya. Waqala jama'atum min ahli ilmi aradha siyama Ramadan kana wajiban alan nasara kama faradha alaina. Para ahli ilmu mengatakan bahwa puasa Ramadan itu sudah diwajibkan kepada orang-orang Nasrani, sebagaimana puasa Ramadan itu telah diwajibkan untuk umat Islam. Farubama kana yaqau fil haris sadidi wal bardis sadidi wa kana yasukku alaihim fi asfarihim wa yadurruhum fi ma'asihim fajtama'a ra'a ulama'uhum waru asauhum ala ayat alusiyamahum fi fasli minas sanati bena sitta wa soib. Artinya gini, jadi puasa Ramadan itu sudah diwajibkan kepada orang-orang Nasrani, sebagaimana puasa Ramadan itu diwajibkan atas orang-orang Islam. Orang-orang Nasrani, Pak, ketika melakukan puasa Ramadan, kalau Ramadannya itu cuacanya itu sangat panas, Pak, atau cuacanya itu sangat dingin, bagi mereka itu berat, Pak. Jadi ketika mereka mengadakan perjalanan, kalau cuacanya itu sangat panas, itu berat bagi mereka. Atau ketika cuacanya itu sangat dingin, bagi mereka berpuasa itu berat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Makanya ulama mereka, ulama-ulama mereka atau pemimpin mereka itu punya ide. Jadi puasa itu tidak dilakukan pada saat musim yang terlalu panas dan tidak dilakukan pada cuaca yang terlalu dingin. Yang dipilih oleh mereka adalah bulan Rabi', Pak. Bulan Rabi'. Nah, puasa yang asalnya 30 hari itu ditambah menjadi 40 hari. Jadi karena mereka tidak puasa pada waktunya, karena pada waktunya itu mungkin cuacanya itu sangat dingin atau cuacanya itu sangat panas, puasanya itu diganti di bulan yang lain. Yang cuacanya itu tengah-tengah, Pak. Tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Harinya ditambah, asalnya 30 menjadi 40. Kemudian
Summa inna mulkahum istaka famahu faja'ala lillahi alaihi in huwa bari'un min wajihi ayyazida fi saumihim usbu'an. Kemudian raja mereka itu sakit, Pak, sakit mulutnya. Dia bersumpah kalau mulutnya itu sembuh maka puasa itu akan ditambah 1 minggu. Berarti menjadi berapa, Pak? 47 ya. Biasanya 30, karena dilakukan tidak pada tempatnya ditambah 10 jadi 40. Kemudian rajanya itu sakit mulutnya, dia bersumpah kalau saya sembuh maka puasa akan saya tambah 1 pekan, 1 minggu. Maka puasanya itu menjadi 47. Kemudian raja itu mati. Ketika raja itu mati diganti oleh raja berikutnya. Puasa yang 47 itu digenapkan menjadi 50 hari. Makanya dalam ayat ini Allah menerangkan ayyamam ma'dudat. Jadi puasa Ramadan itu harinya ditentukan, Pak. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Atau nggak boleh kita artinya milih enak kita sendiri, tidak boleh. Cuacanya panas kita nggak mau, cuacanya dingin, cuacanya apa kita buatan tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kan kita Ramadan itu kan kadang panas, kadang dingin, Pak nggih. Jadi ketika mungkin kita bertemu Ramadan itu di bulan Agustus kan panas, Pak nggih. Ketika Ramadan itu bulannya Desember mungkin dingin. Ramadan kan muter, Pak nggih. Beda kalau Desember. Yang namanya Desember itu ya selalu identik dengan musim hujan gitu. Ramadan itu enggak, nggih, kadang panas, kadang dingin, kadang ya sedang. Makanya dalam ayat ini Allah menegaskan ayyamam ma'dudat. Ramadan itu harinya ditentukan. Misalnya pada Ramadan itu cuacanya panas, ya harus puasa. Ramadan itu cuacanya dingin, ya harus tetap melakukan puasa, nggih. Makanya dalam ayat ini ditegaskan ayyamam ma'dudat. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat yang dahulu. Lewat ayat ini, Pak, jadi kita bisa ketahui bahwa sebelum kita atau sebelum umat Muhammad itu sudah ada puasa, Pak, sudah ada puasa. Imam Al-Bahawi itu menerangkan Nabi yang melakukan puasa pertama kali itu adalah Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ketika beliau diselamatkan dari bahtera itu, Pak. Itu ketika Nabi Nuh itu selamat dari banjir itu, dia melakukan puasa. Ada riwayat yang mengatakan jadi Nabi yang pertama kali melakukan puasa itu Nabi Nuh. Kemudian harinya, Pak, harinya ini kalau kita baca di dalam hadis, puasa yang wajib sebelum kita, Pak, puasa yang sebelum umat Islam itu ada yang mengatakan yang wajib itu puasa 3 hari, Pak. Puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu asalnya wajib tanggal 13, 14, 15. Ada yang menyatakan puasa yang diwajibkan untuk orang dahulu itu puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu. Jadi lewat ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwa puasa itu sebelum diwajibkan kepada umat Islam, kepada umat Muhammad, puasa itu sudah diwajibkan kepada umat-umat yang dahulu. Kemudian harinya, bulannya itu memang di antara para ulama itu ada simpang siur, Pak. Cuma Nabi nate dawuh ngeten. Faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus saur. Perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahli kitab aqlatus sahur, yaitu makan sahur. Jadi orang-orang dahulu, Pak, itu kalau puasa itu tidak ada sahurnya, Pak.
Beda dengan kita, nggih. Jadi orang dahulu itu puasanya itu mulai isak sampai maghrib. Jadi misalnya kita kan mulai subuh sampai maghrib, nggih. Jadi mulai subuh sampai maghrib. Orang dahulu itu puasanya mulai isak sampai maghrib besok. Jadi misalnya dia itu, jadi apa? Waktu mereka makan tuh hanya maghrib sampai isya, Pak, kan tidak lama, Pak. Makanya ketika mereka, ketika maghrib sampai isya mereka itu tertidur, Pak. Misal alamat nih, alamat tidak makan, Jadi kalau kita kan bebas, Jadi kita mulai maghrib sampai subuh itu kan masih boleh makan, Orang dahulu, jadi waktu makannya itu hanya maghrib sampai isya. Misalnya maghrib sampai isya itu dia tertidur, kan sudah habis Pak waktu makannya, waktu makannya. Atau ada keterangan orang-orang dahulu itu puasa, kalau dia itu sudah tertidur, tidak boleh makan. Jadi zaman dahulu itu ada puasa, cuma namanya apa itu para ulama itu simpang siur. Kemudian tata cara puasanya atau durasi puasanya, kalau kita kan mulai subuh sampai maghrib. Kalau orang-orang dahulu puasanya itu mulai isya sampai maghrib besok. Bapak-bapak yang berbahagia, Jadi itu mengenai sejarah daripada pelaksanaan puasa. Kemudian di dalam hadis, Pak, Jadi puasa itu kenapa dilaksanakan pada bulan Ramadan, Pak? Tidak dilaksanakan pada bulan-bulan yang lain. Kalau jenengan membaca Al-Quran, Pak, satu-satunya bulan yang disebut secara langsung di dalam Al-Quran itu bulan Ramadan, Pak. Tadi ayatnya yang jenengan baca tadi, ayat yang ayat yang nomor 185. Allah menjelaskan dengan tegas itu. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman sahida minkumus sahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa idzatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. 185, enggak, Pak? Beberapa hari ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi satu-satunya bulan, Pak, yang disebut secara langsung di dalam Al-Quran itu bulan Ramadan. Dan kalau nyari bulan yang lain, Pak, mungkin Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, itu tidak disebut secara langsung. Allah cuma mengatakan ashurul hurum, bulan-bulan yang mulia. Jadi tidak disebut secara langsung. Jadi satu-satunya bulan yang disebut secara langsung dalam Al-Quran insya Allah hanya bulan Ramadan. Bapak-bapak yang berbahagia, Ramadan, Bang, Ramadan itu secara bahasa, Ramadan artinya akan membakar, Pak. Innama sumia Ramadanu li'annahu yarmidud dunuba ay yuharrikuha bil a'malis sholihati.
bulan itu dinamakan bulan Ramadan, dinamakan bulan Ramadan karena pada bulan itu dosa-dosa itu terbakar, Pak, atau dibakar dengan amal soleh. Makanya di bulan Ramadan itu kan, itu kalau bahasanya yang gampang, Pak, Allah kan ngobrol pahala, Pak. Jadi orang yang melakukan amalan di bulan Ramadan itu nilainya beda, Pak, dengan orang yang melakukan amalan di luar bulan Ramadan. Jadi misalnya dalam hadis Nabi nate dawuh, barang siapa yang melakukan amalan sunnah, maka bobotnya sama dengan melakukan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, maka bobotnya atau nilainya sama dengan melakukan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Makanya seperti saya bilang kemarin, kita berdoa, Pak. Ramadan yang tinggal berapa hari, Pak, nih? 7 hari. Tinggal 7 hari. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Kenapa puasa itu ada di bulan Ramadan? An Abi Hurairah anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala lamma hadara Ramadhanu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, lama hadoro Ramadhanu, ketika bulan Ramadan telah tiba. Berarti ya Jumat depan, Pak, ya, Jumat depan. Qad ja'akum sahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Bulan Ramadan maksudnya. Ramadan itu kan dinamakan Sahrus Sabri, dinamakan Sahrul Quran, gitu, Sahrus Sabri, karena orang yang berpuasa itu rata-rata kan sabar tuh, Pak. Dan media alat untuk menjadikan kita sabar itu paling mudah, paling bagus itu ya puasa. Makanya Ramadan itu dinamakan Sahrus Sabri. Yang nomor 2, Ramadan itu dinamakan Sahrut Tilawah. Mungkin kita, Pak, kita jujur mawon, kita itu kalau di luar bulan Ramadan, apa ada, Pak, di antara kita yang baca Quran sampai berjus-jus loh. Walaupun semboyannya Pak Eko one day one juz, tapi kita kan sulit, Pak, satu hari baca napa itu 1 juz itu. Tapi untuk di luar, untuk di bulan Ramadan kan gampang, Pak. Makanya Ramadan itu dinamakan Sahrut Tilawah. Di mana-mana, di masjid-masjid itu kan rata-rata kalau Ramadan kan tadarus. Kalau di luar Ramadan ya boten, Pak, dinamakan Sahrut Tilawah. Yang nomor 2, yang nomor 3, Ramadan itu dinamakan Sahrul Quran. Sahrul Quran. Karena kitab Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Zabur itu infonya diturunkan juga pada bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan juga pada bulan Ramadan. Karena Ramadan itu merupakan bulan apa? Bulan turunnya kitab-kitab samawi, kitab-kitab dari Allah, maka itu dinamakan Sahrul Quran, Pak. Bapak-bapak yang berbahagia. Nah, karena Ramadan itu punya keistimewaan tadi, maka Ramadan itu dinamakan Sahrun Mubarakun, bulan yang diberkahi. Iftaradha alaikum siyamuhu, Allah telah mewajibkan atas kalian melakukan puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan itu pintu surga dibuka. Wa tuhlaqa fihi abwabul jahim, pada bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Wa tuhallu fihi asayatin, pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min ahlis sahri,
min alfi sahrin, pada bulan Ramadan ada 1 malam yang nilainya lebih utama dari 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrima, barang siapa yang memuliakan kebaikan-kebaikannya maka dia akan dimuliakan. Bapak-bapak yang berbahagia, karena utamanya, pentingnya, luar biasanya bulan Ramadan, Pak. Dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya, Nabi pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadza sahri minal khairat, la tamannau asanata ramadhana kullahu." Seandainya manusia itu tahu, Pak, tentang keutamaan bulan Ramadan, maka manusia itu akan meminta 1 tahun itu Ramadan semua, Pak. Kalau manusia itu tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, maka manusia itu meminta setahun itu Ramadan kabeh. Dalam kitab Durratun Nasikin, tapi tidak tahu saya hadisnya sahih atau tidak. Di sana ada keterangan. Kalau Ramadan itu udah mau habis, Pak. Ramadan itu mau habis. Itu langit, bumi, gunung itu semuanya nangis, Pak. Itu keutamaan bulan Ramadan. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, kenapa saat ini saya nyampaikan kepada jenengan tentang risalah puasa? Karena Nabi itu pernah dawuh ngeten, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang melakukan puasa, tapi orang itu hanya mendapatkan haus dan dahaga. Dia berpuasa, tapi dia tidak tidak dapat apa-apa. Dia haus dan dahaga, haus dan lapar, Jadi dia puasa, kam min shaimin falaisa lahu min siyamihi ilal ju'. Jadi berapa banyak orang yang melakukan puasa, tapi dia tidak mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena orang itu ketika berpuasa, makanya kemarin sudah saya sampaikan, ketika kita berpuasa, mestinya yang berpuasa itu jangan hanya perutnya saja. Nabi dawuh, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanuka anil kadzib wal ma'sam wa dza'adal qadim falyakun alaika waqarun wa sakinatun fi yaumi shaumika wala taj'al yaumi fitraka wa yaumu siyamaka sawaun. Apabila kamu berpuasa, Pak, apabila kamu berpuasa, hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lesanmu itu juga puasa. Jadi saya bilang, banyak Pak orang melakukan puasa, tapi dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang puasa itu hanya perutnya saja. Dia tidak makan, tidak minum. Tapi mendengarkan barang yang jelek tetap, membicarakan barang yang jelek tetap, melihat barang yang jelek tetap. Orang yang seperti itu puasanya sah, Pak. Puasanya sah. Tetapi orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Makanya Nabi mengatakan, apabila kamu berpuasa, hendaklah lesanmu, penglihatanmu, dan pendengaranmu juga berpuasa dari perbuatan bohong, dari perbuatan maksiat, dan tinggalkan menyakiti orang, Pak. Tinggalkan menyakiti orang. Dan hendaklah kamu itu menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang sabar di hari ketika kamu berpuasa. Jangan kamu jadikan harimu ketika berpuasa dan harimu ketika kamu tidak berpuasa itu sama. Ada kita kan boten ngoten, jadi ketika kita berpuasa, ya kita puasa, tapi menggunjingnya tetap, membicarakan orang tetap. Makanya orang itu puasanya sah, tapi dia puasa tidak mendapatkan apa-apa. Gimana Nggih, monggo. Gimana caranya supaya puasa tadi mata, apakah di dalam rumah tidur terus? Sampun, Pak. Jadi ngeten nggih.
Di dalam hadis yang masyhur, Pak. Di dalam hadis yang masyhur Nabi kan mengatakan, khamsatul asya tuhbitus saum. 5 perkara yang menyebabkan pahala puasa itu hilang, Pak. 5 perkara yang menyebabkan pahala puasa kita hilang. Puasa kita sah, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Dapatnya cuma haus dan lapar. Daga salah, Pak, katanya. Haus dan lapar, Pak. Yang pertama, al-kadibu, bohong, Pak. Orang berpuasa bohong. Puasanya sah, Pak, tapi dia tidak dapat pahala. Yang nomor 2, hibah. Hibah apa, Pak? Membicarakan orang lain. Makanya kita nggak tahu kalau di sini rata-rata orang di masjid itu, Pak, rata-rata loh, Pak. Orang di masjid, orang yang duduk di masjid setelah sholat kan membicarakan orang, Pak. Iya. Nggih. Hindari, Pak. Mending double ngaji mawon, Pak. Nggih. Nggih. Itu puasanya sah, tapi tidak dapat apa-apa. Nggih. Jadi, yang nomor 3, namimah, Pak. Namimah itu mengadu domba. Jadi kesini ngomongnya gini, kesini ngomongnya lain, sehingga 2 orang ini jadi bertengkar karena omongan kita. Orang yang puasanya sah tapi tidak dapat apa-apa. Yang 4, yaminul homus. Orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Sumpah palsu, Pak. Yang terakhir, an-nadru bisahwat. Orang yang melihat dengan dengan syahwat, Pak. Jadi yang masyhur, yang terkenal, yang menghilangkan pahala puasa kita itu 5 itu. Berbohong, hibah, namimah, sumpah palsu. Yang terakhir, melihat diiringi dengan syahwat. Makanya ngeten, Pak. Jadi ada istilah makruh ketika berpuasa, ada istilah haram ketika berpuasa. Kalau 5 itu haram, Pak, artinya ketika kita berpuasa 5 itu dia direksa betul, Pak. Kita jangan sampai melakukan. Kalau makruh, makruh itu kan ngeten. Jadi orang yang berpuasa itu boleh melakukan hal-hal ini tapi nggak disukai. Puasanya tetap sah, tapi tidak disukai. Misalnya orang yang berpuasa kemudian ketika dia istinsak, Pak. Istinsak niku napa nggih? Menghirup air ke hidung itu loh, Pak. Itu jangan terlalu ke dalam. Nabi mengatakan apabila kamu berpuasa, ketika kamu menghirup air jangan terlalu ke dalam, Pak. Nanti airnya bisa masuk. Itu makruh, Pak. Terus malih, misalnya orang berpuasa, orang itu adus gerujukan, Pak. Pas panas, Pak, nggih. Panas adus. Itu puasanya sah dan pahalanya tidak hilang, tapi tidak disukai. Nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Jadi adab-adab melakukan puasa niku banyak sekali, Pak, nggih. Yang paling penting, Pak, yang paling penting ya kita supaya puasa kita itu ada nilainya, Pak, nggih. Makanya kita berusaha meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang banyak itu ngeten, Pak, orang niku nggih. Jadi dia ndak puasa tapi malamnya malah tarawih. Wonten, Pak, nggih? Santo. Niku kan puasa itu kan wajib. Tarawihnya kan mboten wajib, toh, Pak. Nggih. Jadi kalau bisa ngeten, jadi Nabi dawuh ngeten. Pundi nggih? Innallaha ta'ala faradha siyama Ramadan alaikum. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan atas kalian. Wa sunnanat lakum qiyamahu. Allah mensunahkan sholat malam. Jadi tarawihnya itu sunnah, Pak. Tapi puasanya wajib. Orang dibalik, malamnya tarawih, puasanya ten, kan kebalik niku. Ya kalau bisa ya siangnya itu puasa, malamnya tarawih, nggih. Napa?
puasa enggak, terawih enggak, riyo-riyo melo sholat. Oke itu Pak. Ya mending Pak timbangane blas. Nggih. Hati ini dilatih gini Pak nggih. Faman somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang siangnya itu berpuasa, malamnya sholat taraweh, itu dilakukan karena iman dan mengharap ridhonya Allah. Kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Dosa-dosanya hilang Pak, seperti ketika dia lahir, dilahirkan oleh ibunya. Jadi orang yang siangnya puasa Ramadan, kemudian malamnya sholat taraweh, itu dilakukan karena Allah Pak, bukan rono liyane, tidak karena yang lain. Malamnya taraweh, siangnya puasa, maka orang itu ketika Ramadan habis dia betul-betul fitri Pak, kembali kepada kesucian. Dia itu seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Bapak-bapak yang berbahagia, terakhir nggih. Jadi Nabi nate matur ngeten. Nabi pernah bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Man shalla ma'al imam, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, hatta yansorifa, sholat itu dilakukan sampai selesai. Kan banyak orang tarawih dia itu witir blang, ngoten nggih. Jadi Nabi dawuhnya orang yang tarawih, dia orang yang tarawih bersama imam, hatta yansorifa, orang itu sholat tarawihnya sampai selesai, sampai sholat selesai. Nabi mengatakan kutiba lahu qiyamul lailatin, bagi orang itu ditulis seperti melakukan sholat satu malam Pak. Makanya misalnya kita punya kebiasaan mungkin malamnya mau sholat tahajud, kita sudah taraweh, kita malamnya mau tahajud, insyaallah tidak apa-apa panjenengan ikut witir itu. Karena yang nggak boleh niku ngeten, Nabi dawuh la witrona fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi misalnya jenengan setelah tarawih sudah witir, jenengan sholat tahajud, selama jenengan tidak witir lagi tidak apa-apa, nggih. Atau misalnya jenengan sorenya sudah witir, kemudian tahajud, setelah tahajud witir lagi, terus witir lagi itu boleh. Kalau witirnya 3 kali boleh, kalau dua kali tidak boleh. Jadi hitungannya ngeten. Ketika kita witir 2 kali itu tujuannya untuk menggenapkan yang tadi. Kita kan setelah tarawih kan sudah sholat 3 rakaat witir. Jenengan witir lagi 3 rakaat, 3, 6, jadi genep. Setelah itu jenengan witir terakhir itu boleh. Jadi dalam satu malam itu witir sebanyak 2 kali tidak boleh. Tapi kalau 3 kali malah boleh. Tapi kalau jenengan misalnya tidak mantap Pak, tidak mantap, hatinya tidak mantap. Jadi misalnya jenengan sudah sholat taraweh, kemudian jenengan sudah sholat witir, malam ingin tahajud monggo, tapi jangan witir kalau jenengan tidak mantap. Jadi di satu sisi kita ingin menjadikan witir itu di penghujung sholat kita, tetapi di sisi yang lain ketika kita sholat tarawih itu jangan merusak suasana Pak. Artinya merusak suasana itu kita tempatnya di stop pertama belum selesai jenengan mantuk, itu kan merusak tuh Pak. Makanya kalau jenengan ingin pulang cepat, ingin pulang sebelum witir, itu jangan duduk di barisan yang depan. Itu insya Allah. Jadi hadis yang bunyinya ij'alu akhira sholatakum bilaili witron itu tidak sampai wajib Pak. Artinya jadikan penutup sholatmu itu dengan sholat witir, itu tidak sampai, artinya hadis itu tidak wajib. Artinya setelah kita sholat witir, kita sholat lagi insya Allah itu tidak apa-apa, selama jenengan tidak witir kembali. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi ringkasnya Pak, jadi supaya puasa kita itu bernilai, supaya puasa kita itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan 5 hal itu dihindari Pak. Napa wau? Berbohong, menggunjing, adu domba,
sumpah palsu dan melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Banyak sekali sebetulnya adab-adab yang berkenaan dengan masalah puasa, tapi intinya nih Pak. Jadi intinya itu kita hindari, dan malamnya diusahakan kita melakukan sholat malam. Duko jenengan taraweh monggo, artinya taraweh di masjid monggo, jenengan sholat di rumah ya monggo. Yang penting siangnya puasa, malamnya sholat. Kalau itu kita lakukan betul-betul karena Allah, Ramadan habis, dosa kita hilang. Dosa kita habis, kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Moga Pak. Ini doa puasa tadi. Okay. Apakah yang beramal baik itu yang kita niatkan satu bulan atau tiap malam? Ada beberapa satu bulan anu toh Pak, apa itu niat Pak? Niat nggih. Jadi ngeten Pak nggih. Jadi memang rukun puasa Pak. Rukun puasa itu yang nomor satu kan niat. Jadi rukun puasa yang nomor satu itu niat. Kemudian masalahnya Pak nggih. Orang yang berpuasa, jadi niat dalam puasa wajib itu iya Pak. Utamanya puasa wajib. Orang yang orang yang melakukan puasa wajib itu, orang itu memang harus berniat. Cuma masalahnya ketika orang berniat itu harus diucapkan. Jadi di dalam hadis Nabi mengatakan malam yujmi usyam qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu harus niat Pak. Kemudian pertanyaannya, orang niat itu apa? Harus mengatakan nawaitu somahudin an adai fardhi sahri ramadhana hadi sanati fardhon nilai napa ngoten. Nggih. Niat itu artinya al-qasdu. Niat itu artinya menyengaja. Ketika jenengan ketika jenengan itu malam sahur, mungkin jenengan kita minum seteguk air. Ketika kita minum seteguk air kan dalam hati kita kan punya niat untuk puasa besok. Makanya orang yang berpuasa niat itu harus Pak. Cuma niat itu tidak harus diucapkan. Tetapi misalnya diucapkan ya lebih baik. Tapi misalnya tidak diucapkan, salah yang betul apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Jadi kemudian niatnya itu harus setiap malam. Kalau lihat doanya itu setiap malam Pak. Jadi setiap malam kita berniat. Jadi niatnya itu mungkin dengan mau kita makan sahur, itu berarti kan kita sudah kita sudah berniat untuk melakukan puasa di keesokan harinya. Jadi Pak, jadi kalau puasa wajib itu niatnya itu batas akhirnya sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah itu niatnya itu sampai asar Pak. Misalnya kita itu hari Kamis mulai pagi sampai asar belum makan, belum minum. Kita berniat tak poso ae, itu boleh. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib niatnya itu malam hari. Batas akhirnya adalah ketika subuh. Tolong Pak Bibi. Sampun nggih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna dan faedahnya. Pak. Sampun Pak. Jadi ini terakhir. Karena belum puasa. Ada yang belum, ada yang sudah. Jadi Muhammadiyah itu sudah memutuskan Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret hari Sabtu. Malamnya kan taraweh berarti. Iya, tapi kan masih tanggal 29 itu. Kenapa? Kan masih tanggal 29. Mboten. Jadi Jumat itu sudah taraweh, Pak. Iya, Jumat malam. Jumat itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 8 nggih. Nggih. Jadi 28 itu sudah taraweh. Nggih. Jadi Sabtu itu artinya ngeten maksud kula. Jadi Muhammadiyah lah Pak niki. Jadi yang putuskan Muhammadiyah. Jadi Jumat besok itu sudah taraweh. Karena Jumatnya taraweh berarti Sabtunya sudah puasa. Nggih. Dan di sini jamaahnya kan yo reno-reno, Pak. Makanya jambe jalan tengah. Kalian habis ini lanjut taraweh enggak apa-apa, Pak. Ya ndak enak, Pak.
Kula masjid kula Pak. Nggih. Kula ta mriko nggih tak ampir masjid mboten penak nggih. Nggih, enten Pak nggih. Saya mohon maaf barangkali selama 1 tahun ini saya ngajar jenengan ada kata-kata saya yang menyinggung jenengan semua, tapi saya tidak bermaksud untuk menyinggung sama sekali. Dari yang saya sampaikan itu apabila benar itu datanya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Untuk mengakhiri kajian kita dalam 1 tahun ini, monggo Pak kita berdoa bersama-sama. Saya yang doa jenengan yang mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalalihi wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah pada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kami pada rezeki yang banyak dan barokah. Ya Allah, jadikanlah amal kami amal ibadah yang diterima. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah anak cucu kami jadi orang-orang yang mampu menegakkan salat. Ya Allah, terimalah doa kami. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah anak turun kami jadi orang-orang yang gemar menuntut ilmu, orang yang gemar melakukan kebaikan, dan orang yang gemar beribadah. Wala taj'alna wa iyyahu min ahli sari wad dhair. Janganlah kejadikan kami dan anak-anak kami jadi orang yang gemar melakukan kemaksiatan, orang yang gemar melakukan kemudorotan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi orang yang sedap ketika dilihat. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, terimalah permintaan kami. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.